Halo adik-adik, Assalamualaikum. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Adik-adik, perkenalkan nama kakak Sesi Al-Baitillah. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kakak akan membantu adik-adik untuk belajar. Dan materi yang akan kakak bahas yaitu materi kelas 4 tentang tema 1, indahnya kebersamaan, tema 1, keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran yang satu. Adik-adik, bangsa kita memiliki budaya yang beraneka ragam. Setiap daerahnya memiliki budaya dan adat istiadatnya masing-masing. Contohnya seperti bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, dan upacara adatnya masing-masing. Meskipun bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman, namun bangsa Indonesia tetap satu tujuan. Seperti yang dikatakan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik harus menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia agar budaya bangsa Indonesia tetap ada sampai generasi yang mendatang. Adik-adik, langsung saja kita mulai ya pembahasan materinya. Yuk simak baik-baik ya. Adik-adik, tahukah kalian berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia beserta keanekaragamannya? Negara Indonesia memiliki 34 provinsi. Sekarang, kakak akan menunjukkan satu video yang berisikan mengenai provinsi-provinsi yang ada di Indonesia beserta keanekaragamannya. Simak baik-baik ya videonya. Nah, video tadi menunjukkan keanekaragaman ke-34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan macam-macam alat musik tradisional, yaitu ada gendang yang dipukul, ada suling yang ditiup, ada kecapi yang dipetik, dan angklung yang digoyang. Nah, alat-alat musik tersebut ketika dimainkan akan menghasilkan suatu bunyi.
sekarang, apakah kalian tahu apakah itu bunyi? Bunyi adalah suatu energi yang dapat kita dengar dan dihasilkan oleh semua benda yang bergetar. Jadi, bunyi dapat terjadi apabila ada getaran pada suatu benda. Lalu, hal tersebut dapat terjadi apabila adanya sumber bunyi. Lalu, apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Salah satu contohnya seperti gambar alat musik yang tadi. Nah, lalu bagaimana sumber bunyi dapat terdengar oleh telinga kita? Bunyi dapat terdengar oleh telinga kita apabila sumber bunyi melalui media perantara masuk ke telinga kita. Lalu, bunyi dapat merambat ke telinga kita melalui 3 media perantara, yaitu ada gas, padat, dan cair. Nah, sekarang kita lihat dan kita baca teks paragraf berikut ini ya. Teks paragraf ini berjudul Tari Kipas Pakarena. Paragraf pertama, Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Lalu paragraf kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinlangi dan penghuni Lino pada zaman dahulu kala. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botinlangi sempat mengajarkan pada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Adik-adik, kakak hanya membacakan 2 paragraf saja ya sebagai contoh. Selebihnya, adik-adik bisa mencari dan membaca sendiri di rumah. Nah, yang kita baca tadi adalah paragraf. Di dalam sebuah paragraf, itu ada yang dinamakan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung ya? Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok diawali oleh kalimat utama yang letaknya bisa di awal paragraf, di tengah paragraf, maupun di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, dalam sebuah paragraf, bagaimana ya cara kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Caranya adalah membaca dengan teliti dan menemukan kalimat utamanya. Dari 2 paragraf tadi, kita akan mencoba mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, pada paragraf pertama yang menjadi gagasan pokoknya adalah Tari Kipas Pakarena, dan gagasan pendukungnya adalah tarian ini sudah menjadi tradisi masyarakat Goa. Lalu, pada paragraf kedua, yang menjadi gagasan pokoknya adalah awal kisah Tari Kipas Pakarena, dan gagasan pendukungnya adalah sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup. Adik-adik, bagaimana tentang materi hari ini? Mudah-mudahan kalian dapat memahami ya apa yang telah kakak sampaikan. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan selalu belajar di rumah. Kakak ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!